Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran seni budayanya. Sudah siap semua untuk belajar? Ya. Kayaknya masih kurang semangat ini. Ali kenapa? Masih bengong terus dari tadi? Ada banyak masalah hidupnya. Bad boy, Pak. Kayak lagi galau ya. Ali lagi galau kayaknya teman-teman ya. Iya. Lagi galau terus. Ketahuan selingkuh, Pak. Ketahuan selingkuh. Aduh, Ali makanya jangan jadi fuckboy dong. Nah, jadi oke. Mudah-mudahan ini kelihatannya tadi udah cukup semangat nih. Aldi juga mudah-mudahan nanti bisa ikut lebih semangat dalam belajarnya. Nah, jadi sebelum belajar, mungkin yang pertama dan paling utama kita berdoa dulu biar kita mendapat berkah dalam pembelajaran ini. Nah, silakan untuk ketua kelasnya, tolong untuk dipimpin berdoanya. Berdoa dimulai. Salam dong, salamnya dulu. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita juga sebelum belajar kita pastikan dulu pada masuk semua nggak? Ada yang nggak masuk nggak? Ada. Siapa yang nggak masuk? Dinar. Dinar. Kenapa Dinar? Apa, Pak? Aduh, ini Dinar masih sering alfa ya. Ya, Pak. Ya, jangan dicontoh ya teman-teman. Ya, Pak. Oke, nah ini juga saya absen dulu ya. Abil Fadila. Abil ya. Cantika Widya. Oh iya kelewat ya Adinda ya. Adinda. Cantika. Julian. Rizwanda. Rani. Evita. Lutfi Diana. Nabila. Nayaka. Diva. Rifa. Rifa. Ada ya? Hadir semua. Oke, jadi hadir semua ya untuk hari ini. Cuma siapa tadi Dinar aja yang nggak masuk ya? Wah, jangan pacaran mereka ya? Kayak sering banget nggak masuknya berdua soalnya. Nah, oke, jadi biar lebih semangat juga nih dalam pembelajaran seni budayanya. Apalagi kita kan di pelajaran jam terakhir, jadi biar lebih semangat nih dalam mengikuti pembelajarannya. Nah, coba sekarang saya akan ngasih sedikit ya untuk kalian biar belajar itu lebih semangat. Nah, jadi coba berdiri semua dulu dong. Nah, biar lebih semangat gitu biar kan capek dulu terus dari pagi nih. Angkat tangan ya, kanan ke atas. Nah, kiri. Nah, goyang balik semuanya. Belum. Nah, jadi gini untuk ceweknya ketika saya bilang seni budaya, kalian bilang cuma gue dan Tuhan yang tahu. Apa ya? Nih kita coba ya langsung ya. Ya coba seni budaya. Cuma gue dan Tuhan yang tahu. Oke, gabungan. Boleh kembali. Boleh dulu. Nah sekarang kayaknya kan udah lebih siap lah untuk mengikuti pembelajarannya. Nah jadi sekarang kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah jadi materi yang kita pelajari ini adalah ragam hias Nusantara. Nah jadi untuk sebelum mempelajari kita harus tahu dulu nih kita ngapain sih mempelajari ragam hias untuk apa? Nah coba Ali coba tolong dibacakan. Tujuan pembelajaran setelah melakukan pengamatan peserta didik dapat menjelaskan prinsip menggambar perubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias dengan benar. Setelah melakukan observasi dan berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis ragam hias dengan benar.
Pertemuan kedua, setelah melakukan observasi dan berdiskusi bersama, peserta didik dapat mengidentifikasi beragam pola ragam hias dengan benar. Peserta didik dapat menjelaskan prosedur menggambar perubahan fauna dan bentuk geometrik menjadi ragam hias dengan benar. Pertemuan ketiga, keempat, dan kelima, peserta didik dapat menggambar perubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias dengan kreatif dan percaya diri. Setelah bekerja dengan dalam kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan karyanya dengan antusias dan percaya diri. Nah, oke. Jadi terima kasih Ali. Nah, jadi kenapa kita mempelajari ragamnya sini? Nah, jadi nanti kalian setelah tujuan pembelajaran itu setelah kalian mempelajari ragamnya sini nih, nanti diharapkan kalian jadi bisa mengidentifikasi tuh ragamnya itu apa nanti, terus macam-macam ragam hias, terus juga kalian pada akhirnya tuh akan diminta untuk membuat karya ragam hias itu sendiri. Jadi sebenarnya tujuan utamanya dari mulai teori sampai ke prakteknya, kalian nanti akan diminta untuk membuat satu karya ragam hias dengan baik dan benar. Nah, di situ nanti kalian akan tahu tuh ternyata ragam hias itu dari bentuk apa. Kan di sini udah disebutkan tadi dari bentuk flora, fauna, dan ada bentuk geometris. Nah, itu nanti kita akan pelajari dalam pembelajaran selanjutnya. Nah, oke. Nah, coba untuk tanya sama, ada yang tahu nggak sih ragam hias itu apa? Coba ada yang tahu nggak? Coba tunjuk tangan yang tahu. Coba apa? Oh ya, coba. Naya. Ya, Naya apa? Menurut kamu ragam hias itu? Karya seni. Karya seni, betul. Apalagi? Coba ada yang tahu lagi selain Naya Kak? Menurut kalian apa sih yang terlintas di benak kalian kalau berbicara atau mendengar kata ragam hias? Coba ini aja dari katanya ragam hias, apa menurut kalian? Apa? Hiasan. Terus apa lagi? Apa? Kerajinan. Oke, ada lagi mungkin? Apa? Seni lukis. Apa lagi? Ragam apa sih ragam? Apa? Ragam Mak? Macam-macam. Apa lagi? Cowoknya mana lagi nih suaranya? Ayo, ada yang tahu lagi nggak? Tadi udah disebutkan apa? Karya seni. Betul, karena ragamnya itu pasti termasuk sebuah karya seni. Terus tadi lagi macam-macam kan, bener tuh. Jadi ragamnya itu macam-macam. Ada yang bilang lagi tadi apa? Hiasan ya, hiasan. Jadi macam-macam hiasan. Nah itu masuk juga. Terus apa lagi tadi? Udah ya, baru itu aja. Nggak ada lagi? Nyerah? Pertunjukan karya seni. Pertunjukan karya seni. Pertunjukan apa enggak? Ragamnya kira-kira bisa jadi sebuah pertunjukan nggak? Apa? Bisa nggak yo? Bisa ya. Nah, bisa-bisa aja kalau dia bisa menjadi sebuah bagian dari pertunjukan. Misalkan apa namanya? Kalau ada acara teater, nah misalkan di situ ada beragam-ragam hiasan, nah itu bisa juga. Jadi ragam hias fungsinya menjadi hiasan dari pertunjukan tersebut. Nah, cuman kalau paling dekat kira-kira ragam hias itu apa yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, sebenarnya kalian udah nggak asing, cuman karena mungkin baru dengar atau mungkin baru mempelajari ragam hias itu apa, jadi sebenarnya kalian nggak sadar. Bahkan yang kalian pakai sekarang itu sebuah ragam hias. Apa? Nah, batik itu sebenarnya yang paling dekat dalam kehidupan kalian, bahkan sekarang kalian sedang pakai itu merupakan sebuah ragam hias. Nah, jadi yang kalian pakai ini nih batik apa? Batik apa? Batik Semandu Jati Tercinta ya. Nah, iya, jadi ini tuh merupakan salah satu bagian ragam hias. Jadi ragam hias itu ya bentuk dasarnya sebenarnya tadi udah masuk kategori apa? Bermacam-macam hiasan yang dijadikan sebuah karya. Nah, kayak gini nih, ini kan udah sebenarnya terdiri dari berbagai macam motif. Nah, di sini kebetulan yang motif dipakai apa nih? Ada yang tahu nggak? Batik yang dipakai kalian itu motifnya apa? Motif Bali. Bali memang. Ya, awan, betul kan? Nah, itu tuh bentuknya dari awan. Nah, disebutnya apa? Megawati. Megawati. Mentang-mentang mau pemilu. Waduh. Ayo, apa namanya yang dari Jawa Barat ini? Khas Jawa Barat nih, Mega. Nah, Mega. Mega Bendung. Nah, jadi seperti itu sebenarnya
mungkin kalian sebelum mempelajari sebenarnya udah nggak asing lah dengan ragam hias itu sendiri. Nah sekarang kita coba untuk lebih dapat ya. Nah coba ada yang mau bacakan? Coba, Ludwig. Silakan untuk dibacakan. Ragam hias, Kemdikbud. Ragam hias berasal dari bahasa Yunani yaitu ornamen atau ornamen yang artinya menghias. Ragam hias merupakan bentuk dasar hiasan yang akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu kerajinan atau karya seni. Secara umum, ragam hias adalah karya seni rupa yang bertujuan memperindah suatu benda dengan cara menyisipkan gambar hiasan. Karya ini terinspirasi dari bentuk flora, fauna, figuratif, dan geometri yang bisa diterapkan pada karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, oke, terima kasih Ludwig. Nah, jadi dari sini nih menurut pertama itu menurut Kemendikbud. Jadi asal kata dari ragam itu sebenarnya dari kata-kata apa? Ornamen. Nah, jadi atau disebutnya ornamen yang artinya itu menghias. Jadi kalau kata pasti nggak asing kan pernah mendengar ya kata-kata ornamen. Nah, jadi sebenarnya itu katanya kata dasar itu dari menghias artinya. Nah, terus kalau secara istilahnya ragam itu merupakan bentuk dasar hiasan. Nah, jadi kayak yang tadi tuh balik lagi ke yang megang ini nih. Jadi itu dia sebelum jadi batik itu dia itu berupa ragam hias yang diaplikasikan ke sebuah baju. Nah, jadi bentuk dasar hiasan yang akan menjadi pola diulang-ulang. Nah, kayak yang ini nih baju kalian tadi bentuk dasarnya apa? Nah, awan. Jadi itu bentuk si awannya itu dijadikan motif yang diulang-ulang. Jadi kan disitu kan kalau kalian perhatikan ini apa gambar awannya itu yang diulang-ulang ya. Jadi sebuah motif. Nah itu yang dimaksud dengan ragam hias. Nah terus tujuannya itu untuk memperindah. Jadi kan misalnya kalau ini nih, kalau misalkan tadinya kan kemeja kalian polos nih, indah apa enggak? Nah enggak. Nah setelah dijadikan apa, ditambahkan ragam hias nih motif yang awan tadi itu, nah itu kan akan menjadi menambah nilai estetiknya. Nah itu tuh. Nah terus karya ini tuh terinspirasinya dari ini nih, ada bentuk flora, fauna, figuratif dan geometri kayak ini nih. Ini berarti maksudnya apa yo? Awan maksudnya itu figuratif yang bisa diterapkan. Jadi terus juga untuk ragam hias ini nggak cuma diterapkan di karya 2 dimensi aja, tapi bisa diterapkan ke karya 3 dimensi. Jadi kalau ini maksudnya apa? 2 dimensi. Kalau 3 dimensi kira-kira ragamnya bisa diaplikasikan ke apa? Patung apa? Nah gini. Patung sih. Ya, jadi kalau ini ke benda-benda pakai yang bentuknya 3 dimensi, misalkan apa? Kalau untuk benda-benda sehari-hari yang kira-kira apa? Vas bunga, terus apa lagi? Guci, pot. Nah, jadi seperti itu kalau pokoknya pada intinya ragamnya sini bisa diterapkan di karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak, aman ya. Sampai sini bisa dimengerti ya pengertian dasar dari ragamnya itu sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ini masuk tadi nih ya. Nah, jadi ragamis itu berasal dari mana sih? Bentuk-bentuk yang ininya dalam membuat ragamis itu bisa berasal dari mana aja? Nah, jadi ini coba kalau dibacakan yang pertama. Jenis ragam hias. Ragam hias flora. Ragam hias flora merupakan karya seni yang terinspirasi dari flora atau lingkungan. Biasanya, ragam flora menggunakan gambar tumbuhan secara utuh atau hanya bagian tertentu saja. Ragam hias fauna. Ragam hias fauna adalah ragam hias yang berasal dari objek fauna atau binatang. Karya seni ini biasanya mengalami perubahan bentuk atau detail, namun bentuk asli tidak akan hilang. Nah, ini. Jadi yang pertama dan kedua ini ada bentuk. Yang pertama apa? Ragam hias flora. Flora apa berarti berasal dari tumbuhan. Nah, ini sebenarnya ini. Jadi kalau untuk dalam pembuatan motif ragam hias ini inspirasinya biasanya itu yang pertama datangnya dari bentuk tumbuhan. Jadi ini orang-orang yang membuat motif ragam hias ini dia biasanya terinspirasinya dari alam nih. Jadi dia melihat tumbuhan, misalkan bunga apa? Anggrek, mawar ya. Nah itu terus kemudian dia digubah bentuknya. Nah, di sini yang disebutkan tuh ada distilasi namanya. Jadi bentuknya itu disederhanakan. Jadi dalam pembuatan motif itu nantinya nggak digambar dengan apa ya realis gitu dengan menyerupai aslinya, tapi bentuk kayak ini kan batik kalian nih bentuknya dari awan, tapi
tapi dia inspirasi jadi bentuknya sederhana. Nah, pokoknya apa yang pertama itu inspirasi yang biasanya dibuat dalam motif ragamis itu dari bentuk-bentuk tumbuhan nih, kayak yang bisa lihat nih yang di sebelah kanan itu kan dari dari bentuk bunga dan daun. Nah, terus yang kedua berarti ragamis dari fauna, dari hewan. Nah, pokoknya itu jadi sebenarnya nggak jauh ketika orang membuat karya ragamis itu dia membuatnya dari sekitar dia, jadi dia melihat tumbuhan dijadikan sebuah motif ragam hias, terus melihat hewan dijadikan motif ragam hias. Nah, kayak yang lihat di sini bentuk ikan. Nah, jadi dia mencoba mencari bentuk ikan itu kan sebenarnya kalau cuma ikan yang gambar ini dijadikan motif nggak bakalan jadi indah. Nah, dia itu dalam ragamis ini dia bagaimana caranya dari bentuk ikan itu bisa menjadi sebuah motif yang indah atau estetis. Nah, terus yang ketiga nah, yang ketiga apa? Coba bacain. Oke, nah ini jadi yang ketiga itu dari bentuk-bentuk figur. Nah, karya seni yang itu menggunakan manusia sebagai objek gambar. Nah, ini juga sebenarnya nggak cuma manusia, jadi figur-figur tertentu. Jadi kalau yang masuk ini kayak figur tuh bentuk-bentuk sebenarnya, jadi bisa bentuk manusia, bisa bentuk benda mati kayak ini nih awan. Nah, itu masuknya ke figuratif. Nah, terus yang keempat ada yang bentuk-bentuk geometrik. Nah, kalau bentuk geometris apa berarti? Bentuk bangun. Bangun datar, bangunan. Jadi dia biasanya juga dalam pembuatan ragamnya itu ada yang dari bikinnya tuh bentuk kotak, lingkaran, segitiga dan sebagainya. Nah itu adalah keempat macam keempat macam inspirasi yang bisa dibuat dalam pembuatan ragam hias. Jadi yang pertama ada apa tadi? Nah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, itu juga dalam pembuatannya nih. Tadi kan udah nih dalam membuat ragam hias itu biasanya berasal dari mana? Tadi kan udah tuh keempat macam yang tadi. Nah, sekarang dalam membuat polanya nih. Jadi pola itu motifnya. Jadi kayak tadi objeknya kan misalkan udah dapat kayak ini megamendung. Jadi bentuknya awan. Nah, dalam pembuatan pola itu si motif atau objek yang satu itu dibuat secara berulang-ulang nih. Jadi kayak bisa lihat di sini ini kan bentuknya satu ya. Jadi kalau dipotong dia kan itu bentuknya satu, tapi dia dibentuk secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah pola yang ragam hias yang secara utuh. Nah, terus di sini pola yang pertama itu ada namanya pola simetris. Tahu nggak pola simetris? Simetris tahu simetris? Apa? Sama, sejajar atau seimbang. Nah, itu sebenarnya sederhananya simetris itu sejajar, seimbang. Jadi kalau secara pola di sini bisa dilihat kiri kanan atas bawah itu sama atau sejajar, seimbang. Nah, gampangnya seperti itu. Jadi dalam pembuatan pola ragam hias yang simetris itu dia pasti menempatkan objek-objeknya itu secara seimbang, jadi kiri kanan atas bawah sama. Nah, terus yang kedua ada pola ragam hias. Pola ragam hias apa? Asimetris. Nah, jadi kalau pola yang asimetris kebalikannya dari simetris apa berarti kalau simetris? Tidak seimbang. Nah, jadi ini lebih bebas sebenarnya, jadi tidak terikat harus sama atas bawah kiri kanan. Jadi dia penempatannya lebih bebas. Jadi kayak bisa dilihat di sini nih motif yang di sini kan dia penempatan objeknya tuh lebih luas lah, nggak harus kiri kanan sama. Nah, cuman kalau ini tantangan dalam pola simetris ini dia pasti akan nggak sembarangan gitu sebenarnya, perlu dilatih juga feeling dalam nilai estetiknya. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Jadi kalau asal naruh juga kan, kalau terlalu ini juga nggak bakalan jadi sesuatu yang indah sebenarnya. Jadi itu juga sedikit tantangan juga sebenarnya. Enak sebenarnya dia simetris karena kalian lebih bebas dalam penempatan itu, nggak kayak yang simetris kan kalian kayak terpaku gitu, kaku jadinya kiri kanan atau ini polanya jadi monoton. Sementara simetris
Nah, oke. Jadi itu dulu untuk teori yang olahraga dari pengertian ragam hias, olahraga hias sampai ke ragam macam-macam ragam hias. Nah, sekarang untuk ini selanjutnya kita akan langsung coba untuk membuat. Nah, jadi tadi kan udah tahu nih asal dari pembuatan ragam itu sumbernya dari mana sama polanya itu seperti apa. Nah, jadi sekarang nanti kita bagi kelompok. Nah, tadi nanti setiap kelompok juga bakalan mencoba untuk membuat ragamnya itu sendiri. Nah, untuk ininya macam-macam intinya boleh ngambil dari flora, fauna ataupun figuratif, tapi kita kasih tema dengan tema Jawa Barat. Nah, jadi kalian coba nanti nih dalam kelompok itu untuk berdiskusi. Misalkan kalian mau buat motif apa nih yang berbau Jawa Barat? Misalkan kalau floranya apa yang khas Jawa Barat? Flora Jawa Barat apa? Apa? Kucing. Flora. Tumbuhan apa yang khas Jawa Barat? Padi. Padi. Nah, kan masuk tuh kerawang banget. Padi apa lagi? Ujang. Ujang. Fauna deh, fauna. Kalau fauna khas Jawa Barat apa? Jagung. Boleh bisa tipa dong. Boleh bisa tipa salah ya. Apa? Anggrek. Kalau faunanya apa? Macan Jawa ada ya. Nah, makanya itu kalian nanti boleh explore, kalian juga nanti boleh melihat handphone untuk lebih udah bisa lebih mengeksplorasi dalam mencari motif dan pembuatannya. Nah, terus polanya juga nanti kalian boleh bebas, boleh memilih pola simetris ataupun pola asimetris. Nah, jadi sekarang untuk ini silakan untuk dibagi kelompok. Jadi nanti kelompoknya dua bangku aja. Dua bangku aja. Ya, jadi di situ. Jadi kalian nanti langsung balik badan aja. Nah, jadi kamu nanti kelompok kami ini. Nanti kan ya kamu mau bagi kelompoknya. Balik badan aja. Kita aja bagi kelompok. Ya, dibagi kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, ayo kamu bergabung dengan bangku yang belakang jadi satu kelompok. Nah, jadi lucu apa ini nih? Ya, silakan untuk berdiskusi. Nah, sekarang sudah saya bagikan tempat kerjanya. Oke, ini nanti dibagikan tempat kerjanya, sambil dibaca juga apa tuntutannya apa harus membuat apa nanti seperti yang dijelaskan tadi. Jadi, cepat aja nama ya, apa aja pakai 2 atau ini. Banyak banget. Pak, oh banyak banget. Ayo, silakan memilih dari boleh bebas untuk gambarnya, boleh potret, boleh landscape. Ya, sekarang udah silakan saling berdiskusi cari motif apa sih yang belum saya ada dapat semua. Oke, silakan dikerjakan. Ini kan sebelumnya. Ya, kamu mau aja nih.
aja. Bapak, Bapak, Paunen, emang balik badan kelompoknya? Nggak masuk. Nah, mungkin bisa. Bagian Bapak gambar colok. Mana ceritanya? Gambar ini aja, air, bintang, dia kan ini Paunen. Ya, Dinda kalau sampai gambar sendiri. Iya. di kali ini. Kan ada lombanya nih, kamu pilih deh, pilih deh, buat yang nggak lagi buat yang 8 hari ini tuh udah ada yang bulannya kira-kira ya ininya kamu aja makanya ini kira-kira yang biar cepat berapa orang itu biar kan ini aja dari kata-kata berapa lagunya bebas jadi boleh pop boleh orang kamu anak apa? Kirain kamu ini maksudnya biar orang anak-anak ini. Mana ada belum? Ayo kamu. Ayo gambar dong. Apa nih? Langsung dibagi aja jadi ntar gambar kamu gambar Nanti situ. kamu ini aja terus apa? Dan tadi contohnya kayak gini-gini teh.
Dipikirnya mana negatif Pak? Oke, 5 menit lagi ya. Oh, jadi ada motif ragam hiasnya ya. Ragam hias kan? Iya. Mana Linda kelompoknya? Belum. Boleh tambah ini doang. Belum, jangan dipencet. Lanjut. Geometris gitu. Nah, oke. Jadi kayaknya udah ada beberapa kelompok yang selesai. Nah, jadi adik berapa nih? Lupa lagi bilang. Terus ya, Son. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan coba untuk mempresentasikan hasil karya kalian nih ya, yang didapat oleh kelompok dari teman-teman kalian. Nah, sekarang coba ada yang mulai maju untuk kelompoknya untuk mempresentasikan hasil sketsa ragam hiasnya.
Coba sebelum saya tunjuk ada yang berani nggak? Ayo maju, kelompok ini kayaknya udah siap nih. Ayo, siap. Apa? Nah, ayo yang udah selesai siapa? Maju aja. Nah ini nih kelompok yang pertama. Ya lupa main kamu gak usah masukkan ke sini aturan. Nanti kan kamu ada di kamera jadi ya. Iya. Lupa. Terlanjur kok. Oke silakan untuk. Nah kakek di depan namanya di sebelah sini dong. Nah, oke, untuk teman-teman yang lainnya coba untuk perhatikan dulu nih temannya mau presentasi. Oke, silakan. Ayo, biar. Ayo. Ya, ditunjukin dong hasil karyanya. Ya, ayo, biar. Bilang aja. Lanjut ke belakang. Flora asalnya dari Jawa Barat. Apa itu? Satu apa bentuk apa? Mawar. Oke, jadi untuk kelompok pertama ini mengambil bentuk dasar dari bentuk flora dari Jawa Barat itu mawar. Oke, sekarang dulu pertanyaannya. Oke, silakan dulu. Oke, yang kedua coba silakan untuk Madia coba dulu. Diana. Coba maju. Wabarakatuh. Ayo teman-temannya coba diperhatikan dulu sebentar. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan gambar guru saya, gambar guru kami mengenai Bagi Bogor dengan tema flora dan simetris. Ini silakan dilihat. Terima kasih. Oke, jadi ini memakai flora dan flora dan bentuknya. Nah, oke, jadi bisa bukan untuk pembelajaran ini udah banyak selesai biasanya. Tadi juga udah bisa mempresentasikan hasil dari cara kerjanya. Jadi mudah-mudahan kita bisa lakukan. Kita akan lanjutkan untuk membuat pola matrix kami ini menjadi diaplikasikan ke dalam sebuah benda. Nah, jadi nanti sekarang kita selesaikan dulu cara kerjanya. Nah, jadi kakek sebelum pulang coba ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran hari ini kalian dapat apa aja? Ilmu Pak. Ilmu apa yang kalian dapat coba? Pola alam hias. Satu orang dong, satu orang. Ada. Kalau tadi Iya, Luliana. Ya, ragam hias apa? Ada banyak jenis dan warna. Jenisnya apa aja tadi? Simetris, asimetris, Flora, geometris, figuratif. Nah, berarti polanya ada pola apa aja tadi? Simetris dan asimetris. Oke, nah jadi itu kesimpulan yang bisa kita dapat dalam pembelajaran ini. Kalian tadi udah dapat dari pemulai pengertian, macam-macam motif ragam hias dan juga pola dari ragam itu sendiri. Nah, jadi mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk pembelajaran kedepannya mudah-mudahan kita bisa melanjutkan dari praktek ragam hiasnya. Jadi nanti kita akan membuat pola ragam hias yang tadi kalian buat menjadi sebuah karya diaplikasikan ke dalam sebuah karya benda, karya seni.
Nah, jadi seperti itu saja untuk pembelajaran ini. Jadi sebelum pulang, coba untuk dipimpin lagi ketua kelasnya untuk berdoa. Ya, jangan siap-siap untuk berdoa. Ayo, disiap-siapkan. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai.